orang yang dekat sama Tuhan juga masih gak lepas dari kesalahan. Dia masih perlu dikoreksi, dilihat sama orang di sekitarnya. Sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, very good. Tapi kedekatan sama Tuhan itu membuat hati kita jadi lembut. Sehingga ketika kita dikoreksi, ada kesalahan, membuat kita cepat berubah. Your friends determine your future. Persahabatan kita menentukan masa depan kita. Kalau persahabatan kita buruk, masa depan kita buruk. Persahabatan buruk, hati kita buruk. Hati kita buruk, maka perkataan dan perbuatan kita buruk. Tapi kalau persahabatan sehat, hati sehat, maka perkataan dan perbuatan juga sehat. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua bagaimana untuk menjaga hati yang suci. Hati yang apik yang pertama, memilih bergaul dengan teman yang sejati. Memilih bergaul dengan teman yang sehat. Because your friends determine your future. Persahabatan kita menentukan masa depan kita. Kalau persahabatan kita buruk, masa depan kita buruk. Persahabatan buruk, hati kita buruk. Hati kita buruk, maka perkataan dan perbuatan kita buruk. Tapi kalau persahabatan sehat, hati sehat, maka perkataan dan perbuatan juga sehat. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan di sini, kebiasaan itu artinya habit, tingkah laku atau akhlak. Rusak bukan karena problem. Buruk bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak akhlak atau tabiat atau habit atau kebiasaan kita. Justru kadang-kadang masalah membuat kebiasaan kita jauh lebih baik. Yang sombong jadi lebih rendah hati, yang kikir jadi lebih murah hati, yang hatinya amarah, kecewa, pahit, jadi punya hati yang belajar untuk mengampuni lewat masalah-masalah yang terjadi. Tapi justru yang membuat karakter kita rusak, habit kita buruk, itu karena pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk. Yang jadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya ini sehat atau buruk? Gampang melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kalau hari ini pikiran kita jahat, kalau hari ini hati kita susah untuk kita kontrol, kalau hari ini perbuatan kita selalu melukai banyak orang, kalau karya-karya kita gak lagi the best, saya bisa pastikan bahwa orang di sebelah kita adalah orang-orang negatif. Namun sebaliknya, kalau perkataan kita berkualitas, pikiran kita itu tajam, pikiran kita itu efektif, kita punya perbuatan untuk memasyurkan Tuhan, perbuatan kita jadi berkat buat banyak orang, kita mencapai target-target, saya bisa pastikan bahwa orang di sebelah saudara, orang di sebelah kita adalah orang-orang positif. Nah, kenapa? Karena teman yang sehat, teman yang sejati, dia berani menegur kalau hati kita mulai serakah. Dia berani mengkoreksi kalau hidup kita mulai gak benar. Teman yang sejati, dia gak akan biarkan kita tuh jatuh ketika ada di ujung jurang. Dia akan segera memberitahu. Karena sahabat sejati itu berani bicara kepada kita dan bukan membicarakan kita. Amsal 29 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Berarti membuktikan kasih yang sejati itu tidak membiarkan temannya melakukan kesalahan. Kasih yang sejati, dia akan berani untuk memberitahu supaya dia berbalik dari jalan yang salah. Kita ini masih jauh daripada kesalahan. Kita ini masih artinya jauh daripada kesempurnaan. Kita ini gak kebal sama dosa. Itu sebabnya kita perlu ada orang-orang yang selalu melihat kita agar kita tampil lebih baik dari hari demi hari. Saya bersyukur saya dikelilingi sama istri, staf, pimpinan yang selalu melihat saya. Sehingga ketika saya salah posting atau salah berkata-kata, salah bersikap, salah bertindak, maka mereka kasih koreksi dan masukan. Sehingga saya bisa segera perbaiki supaya saya jangan sampai bikin malu nama Tuhan untuk lebih banyak lagi orang. Saya bisa perbaiki. Membuktikan bahwa ternyata hidup saya bisa lebih baik karena ada orang-orang yang berani bicara. Selain itu kita juga harus membuka hati kita kepada orang-orang yang mau kasih koreksi, yang mau kasih masukan. Kita tuh jangan alergi kepada orang-orang yang bisa koreksi kita. Karena mereka menolong kita agar kita yang dipermalukan di depan orang. Kalau kita ini sakit hati, terluka, alergi, ketemu dengan orang-orang atau menghindar dengan orang-orang yang selalu koreksi kita, maka kita akan dipermalukan banyak orang. Jadi pilihan dua, Anda mau dipermalukan di depan banyak orang, atau Anda mau dipuji di depan banyak orang. Orang yang mau dikoreksi secara pribadi akan dipuji di depan umum. Tapi orang yang tidak mau dikoreksi secara pribadi akan dipermalukan di depan umum.
Hal yang luar biasa. Bahwa sahabat sejati, teman yang sehat itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Yang bisa betul-betul memberikan kepada kita, hey, ini ada blank spot dalam dirimu. Hey, ini ada yang kurang benar dalam hidupmu. Hey, hatimu kayaknya mulai gak condong lagi ke Tuhan. Hey, kok kamu mulai gak punya waktu lagi sama keluarga. Dia bisa kasih koreksi dan memperbaiki sehingga kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Agar kita jangan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Wow, hal yang luar biasa. Ini yang dialami oleh Daud. Daud memang melakukan kesalahan fatal, besar, bahkan lebih hebat, lebih parah dari dosa-dosa yang kita buat. Dia bukan cuma berzina, dia membunuh orang. Tapi dia membuka ruangan untuk Nathan, sahabatnya, penasehatnya, mengkoreksi dia. Sehingga dia bertobat, dia minta ampun dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sama juga dengan Musa, seorang pemimpin besar bangsa Israel, mengeluarkan bangsa dari perbudakan di Mesir, melakukan mujizat yang paling spektakuler yang pernah bangsa Israel alami, tapi dia memberikan ruangan, terbuka hatinya kepada koreksi dari mertuanya bernama Yitro. Inilah yang membuat kepemimpinan Musa jauh lebih baik lagi. Membuktikan orang yang dekat sama Tuhan juga masih gak lepas dari kesalahan. Dia masih perlu dikoreksi, dilihat sama orang di sekitarnya. Sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, very good. Tapi kedekatan sama Tuhan itu membuat hati kita jadi lembut. Sehingga ketika kita dikoreksi, ada kesalahan, membuat kita cepat berubah. Daud orang dekat sama Tuhan, Musa orang dekat sama Tuhan, ini membuat mereka cepat berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Kenapa sampai hari ini kita masih suka komplain? Karena kita selalu berteman dengan orang-orang yang tidak berani kasih masukan, koreksi dalam hidup kita. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit mengampuni? Karena kita bersahabat dengan orang-orang yang sukar mengampuni. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit berubah? Karena kita dikelilingi orang-orang yang tidak mau berubah. Kenapa sampai hari ini kita jadi orang yang gak pernah on time? Janji sama orang gak pernah tepat. Karena kita selalu bergaul dengan orang-orang yang suka bikin alasan. Kenapa talenta kita stuck? Kenapa kita gak berkembang? Karena kita dikelilingi sama orang-orang yang malas. Orang-orang yang tidak mau mengembangkan kemampuannya. Jadi tolong dianalisa dari tahun lalu sampai sekarang. Apakah kasihmu bertambah-tambah atau kasihmu berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari tahun lalu sampai sekarang. Apakah kesabaranmu, penguasaan dirimu bertambah-tambah berkurang-kurang? Tolong dianalisa apakah kreativitasmu tambah excellent, tambah baik, atau justru tambah monoton. Tolong dianalisa apakah kualitas pemikiranmu, perkataanmu, hubunganmu jauh lebih baik, atau sebaliknya. Kalau kita tahu bahwa ternyata keadaan kita lebih buruk dibandingkan tahun lalu, berarti kita harus berani tega untuk meninggalkan orang yang di sebelah kita. Artinya teman-temanmu yang salah, teman-temanmu yang gelap, teman-temanmu yang buruk, yang tidak berani menegur engkau, yang sengaja menjebloskan engkau dalam jurang kesalahan. Dan kita mulai rendah hati, bergaul, belajar, berteman dengan orang-orang yang sehat hatinya.